Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Gitan Satria Putra, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya terima kasih sudah mau meluangkan waktu kalian untuk wawancara ini. Baik, bisa memperkenalkan diri? Oke, dari saya dulu. Sebelumnya perkenalkan, Kang, nama saya Anissa Budiman. Saya di sini sebagai Ketua MPK, Ketua Umum MPK. Perkenalkan nama saya Rina Raratanti. Di sini saya sebagai Wakil Ketua Umum MPK. Baik. Saat ini, di MPK sudah berapa lama? Untuk saat ini mungkin kalau bisa dihitung dari awal, dari kita dari CMPK sampai untuk sekarang jadi MPK Iya. itu kurang lebih sekitaran 2 tahun, hampir 2 tahun, ya untuk saat itu. Lalu, dilanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, untuk ketua. Oke. Bisa dijelaskan bagaimana susunan kepengurusan MPK di sekolah ini teh? Oke, untuk susunannya mungkin dari kayak ketua kayak gitu ya, Kang, Ya. ya? Oke, awalnya tuh dari penggawa dulu. Ya, Untuk betul. struktur yang pertama itu ada penggawa. Yang pertama ada ketua pastinya sebagai pemimpin, lalu yang kedua ada wakil, yang di mana wakil ini pastinya membantu untuk, apa ya, seperti, Membantu mengambil keputusan ya gitu. mengambil keputusan seperti itu. Lalu juga ada sekretaris. Sekretaris ini kayak misalnya membuat proposal, lalu juga membuat, Surat notulen dan izin, ya. lain-lain itu dari, sekretaris. Lalu juga ada bendahara, yang di mana bendahara ini ya seperti biasanya bendahara ya, mengumpulkan uang gitu untuk ya seperti uang kas juga. Lalu, di kita tuh di MPK itu ada 3 komisi. Ada komisi 1, komisi 2, dan komisi 3. Yang pertama ada komisi 1 yaitu apa, Inspiration. Aspiration Iya, ya, aspiration yang di mana, ini tuh banyak banget, untuk tugas-tugasnya mulai dari aspiration days, terus juga pemilihan ketua OSIS juga adanya di komisi 1. Lalu juga komisi 2 yaitu evaluation, yang di mana evaluation ini, seperti yang tadi judulnya evaluation ini, jadi setiap ada acara itu tuh kita bagian mengevaluasi. Kan kita ada kerja sama sama OSIS kan, jadi ketika ada program kerja kita juga mengevaluasi, yang di mana bertujuan untuk ketika, ada suatu mungkin permasalahan kayak, secara kinerjanya kurang baik. Nah, di sini kita sebagai MPK akan memberitahu kalau misalnya kinerjanya kurang baik ataupun mungkin, bisa diperbaiki lagi gitu. Karena kita tak hanya ngasih secara evaluasian saja, tapi juga kita ngasih gimana sih caranya supaya, si proker selanjutnya bakal terjalan lebih dengan baik, ya. Selanjutnya komisi 3. Nah, komisi 3 ini sebenarnya tugasnya cukup banyak dan Iya. ya lumayan banyak Karena gitu. sebagai otak MPK gitu Iya, ya. betul, yang di mana ini banyak banget kayak contohnya tuh kita ada studi banding kayak gitu ya, terus juga, kayak contohnya itu ada, apa sih namanya? Sidang juga. Iya, sidang sidang Oh, seperti itu juga adanya di komisi 3. 3 kayak gitu, Kang. Baik, baik. Untuk ketua sendiri, fungsi utama MPK dalam kehidupan sekolah itu apa sih? Oke, sebenarnya kalau MPK sendiri itu maksudnya bukan organisasi, kita Ya. tuh lebih ke lembaga. Jadi MPK sendiri ini untuk kalau menurut saya sendiri, kita tuh bagian, untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi siswa serta siswi ataupun warga sekolah di SMA Negeri Bandung ini kepada pihak sekolah. Jadi kalau bisa dibilang seperti jembatan gitu. Karena, seperti contohnya kita tuh ada, Proker Aspiration Day. Iya. Nah, Proker Aspiration Day ini di mana kita nanti bakal ngasih secuput kertas gitu, yang di mana itu ada kritikan serta saran untuk pihak sekolah, mungkin seperti sarana seperti itu, juga untuk ekstrakurikuler dan juga OSIS. Yang di mana nantinya setelah kita tampung, kita akan, mengolah apa saja yang harus ajukan kepada pihak sekolah. Nanti ada rapatnya, yaitu rapat ekstra tadi, nanti akan disampaikan juga di situ. Lalu juga apa yang mungkin, bisa kita perbaiki, mungkin kayak dikasih tahu apa ya, kalau misalnya solusinya seperti itu semuanya ada di rapat ekstra. Jadi kalau lebih secara ininya ya, secara garis besarnya bahwa MPK itu sebagai jembatan-jembatan untuk, pihak sekolah dan siswa-siswi dari SMA Negeri 16 Bandung ini untuk dapat mengeluarkan Menyalurkan. aspirasinya gitu. Dan juga jembatan juga untuk OSIS ya, karena OSIS juga di situ akan ada misalnya saran ataupun kritikan dari, siswa-siswi itu bisa tersalurkan di situ. Iya, kayak misalnya, ada beberapa murid yang misal kayak memiliki saran untuk mengadakan acara ini, nah itu kan Ya, bisa betul. disalurkan kepada OSIS. Ya. Dilanjut lagi untuk ketua Oke. ya, bagaimana MPK menyikapi pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa?
Oke, kalau untuk bagaimana, Ya. menanggapinya, pastinya kalau untuk ditanggapi pasti, agak sulit ya, Kang. Heeh. Cuman karena kan, kembali lagi ke proker kita, Aspiration Day, yang di mana biasanya kenapa, siswa-siswi melakukan sesuatu hal yang kurang terpuji itu biasanya ada Iya. sebabnya. Nah, biasanya, di situ kita mungkin cara kita untuk menolong sekolah ataupun cara kita untuk menyemangati sekolah itu dengan cara adanya Aspiration Day itu. Jadi misalnya siswa-siswi tidak, setuju atas, ketentuan Suatu apa ataupun mungkin sarana apa, nah bisa disampaikan di situ gitu. Jadi mungkin kita nolongnya mungkin nggak secara langsung, apa ya, secara action Iya, langsung enggak, tapi cuman kayak kita lebih ke menjembatani menjembatani kayak, "Oh mungkin, siswa-siswi melakukan ini ada alasannya loh gini, mungkin lebih diperbaiki lagi ke depannya atau seperti berarti apa." mungkin bisa lewat Aspiration Day itu ya? Iya Iya, bisa betul. Baik baik. Sejauh mana sih MPK terlibat dalam menyusun atau meninjau tata tertib sekolah? Oke, sebenarnya ini nyambung juga ya ke Mhm. Aspiration Days ini karena emang tujuan MPK itu juga untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi murid-murid ke pihak sekolah. Jadi untuk meninjaunya itu sama seperti yang Anissa bilang tadi, kemungkinan besar tuh bakal lewat Aspiration Day di mana kita tuh kan menerima kayak kritik ataupun saran untuk sekolah ini. Jadi mau mau itu berupa sarana ataupun peraturan, kita bakal mendengar pendapat-pendapat mereka dan baru nanti kita tuh, menyalurkan ke pihak sekolah dan meninjau kalau misalnya ada mungkin peraturan yang emang kurang, kayak kurang sek gitulah Iya. bisa dibilang. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Bagaimana sih cara MPK menjaga semangat dan keterlibatan anggotanya dalam setiap kegiatan? Oke, dari saya ya, Kang, ya. Iya, boleh. Oke. Nanti dilanjut. Untuk cara menjaganya pastinya dari kekeluargaan, kebersamaan, Iya. itu udah pasti. Kalau misalnya dalam suatu organisasi ataupun dalam suatu lembaga, kita sudah merasakan kekeluargaan, kebersamaan, otomatis ketika kita melakukan forum, ketika kita melakukan proker, pastinya bakal semangat. Walaupun misalnya, "Aduh saya kurang suka nih sama proker ini," Iya. gitu. Tapi ketika ngelihat, wah ternyata di sini ada teman-teman saya yang saya rasa seperti keluarga, otomatis, anggota-anggota akan semangat. Jadi Terdorong kayak lah ya. iya, makanya karena itu, sebisa mungkin saya dan rekan-rekan saya membuat lingkup MPK ini, rasanya rasa keluarga gitu, karena supaya kita juga semangat di setiap pokernya. Ya, selain itu juga, selain kebersamaan dan kekeluarganya juga, kita juga harus kayak sering ngasih apresiasi buat mereka gitu. Ya betul. Mau sekecil apapun usaha yang mereka lakukan, yang penting mereka tuh udah usaha dan kita tuh harus memberikan apresiasi yang baik. Terus juga kalau misalnya ada anggota yang mungkin udah kelihatan kurang aktif ataupun kayak selalu absen terus-menerus, biasanya kita tuh ngobrol dengan mereka dan ngobrol secara personal ya, ngobrol untuk mengetahui nih kenapa mereka tuh menjadi seperti ini gitu dan mencari jalan keluarnya. Sebenarnya dicukupkan ya untuk wawancara ini. Oke. Terima kasih banyak atas jawaban dan waktu yang sudah kalian berikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.